Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zara dengan NPM 2417051059. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dari tugas 3, yaitu sistem bilangan komputer. Di sini saya menggunakan beberapa referensi, yaitu yang pertama adalah web SMKIT Napala, dan yang kedua adalah yang kedua adalah PPT tentang sistem bilangan komputer. Yang pertama kita baca dahulu mungkin. Secara umum, sistem bilangan adalah sebuah kumpulan dari simbol yang menjelaskan ulang sebuah bilangan. Sistem bilangan komputer digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi daya dengan komputer lain. Bilangan komputer ada 4 jenis, yaitu biner, oktal, dan desimal dan heksadesimal. Jadi ada 4 ya. Yang pertama itu biner. Biner atau binary digit adalah suatu sistem penulisan angka dengan menggunakan dua lambang, yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan biner modern ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada zaman ke-17. Sistem bilangan ini merupakan landasan dari semua bilangan berbasis digital. Prinsip sistem bilangan biner adalah hanya memiliki dua simbol, yaitu 0 dan juga 1. Tidak ada satu simbol yang mewakili bilangan 2. 2 adalah gabungan 1 dan 0, sehingga angka 2 bila kita tulis dalam biner menjadi 10. Digit pada bilangan biner disebut dengan binary digit yang sering disingkat dengan bit. Jadi biner ini ditemukan pada zaman ke-17 oleh Gottfried Wilhelm Leibniz. Selanjutnya itu ada bilangan oktal. Bilangan oktal adalah sebuah sistem bilangan berbasis 8 angka. Simbol yang digunakan pada bilangan ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilangan biner adalah dasar semua bilangan digital yang dapat terbaca oleh sistem komputer. Walau begitu, bilangan oktal tetap diperlukan sebagai alternatif lain. Jadi biner ini dasar dari semua bilangan digital yang bisa dibaca oleh komputer. Lalu ada fungsi bilangan oktal itu memudahkan programmer membuat program sebelum menerapkannya ke dalam mesin. Bilangan oktal membantu programmer sehingga tidak perlu menuliskan deretan bilangan biner yang rumit. Salah satu penerapan bilangan oktal dalam komputasi yakni guna mengetahui common properties pada arsip atau file HTML sebuah server. Bilangan oktal ini awalnya diciptakan oleh suku Yuki, yaitu salah satu suku Indian atau Amerika asli yang bermukim di California. Beberapa suku di Meksiko juga menghitung menggunakan jarak antar jari yang menjadi cikal bakal bilangan oktal ini. Jadi bilangan oktal ini diciptakan oleh suku Yuki, salah satu suku Indian atau Amerika asli yang bermukim di California. Selanjutnya ada bilangan desimal. Bilangan desimal ini memiliki 10 digit 0 hingga 9. Setiap angka mewakili dengan nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dalam sistem angka. Basis sistem angka desimal adalah 10 karena hanya memiliki 10 digit. Fungsi bilangan desimal bagi sistem komputer adalah lebih memudahkan pengguna, sebab sistem bilangan desimal ini lebih mudah dikenali. Contoh sistem bilangan desimal pada komputer adalah penulisan IP address. Mungkin kita bisa contoh IP address. Jadi IP address ini
representasi dari bilangan biner. Jadi kan yang bisa dibaca oleh komputer itu 1 sama angka 0 doang. Terus karena biar memudahkan kita sebagai pengguna, IP address ini di convert ke bilangan desimal gitu, biar memudahkan. Penggunaannya juga lebih ringkas daripada bilangan biner. Jadi sebenarnya kalau ini diubah ke bilangan biner yang bisa dibaca oleh komputer itu jadi panjang banget. Benar juga, cuman itu seperti bilangan desimal biar gampang dibaca manusia. Lanjut aja kita bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal ini memiliki 16 basis. Simbol-simbol itu dimulai dari 0 sampai 9, kemudian dilanjutkan dengan A sampai F. Bilangan heksadesimal sering digunakan untuk memberi kode warna di dunia komputer. Misalnya warna putih diberi kode warna FFF, sedangkan warna hitam diberi kode warna 000. Format bilangan heksadesimal juga biasa digunakan untuk merepresentasikan sebagai besar kode kesalahan dan nilai lain dalam komputer. Para programmer menggunakan angka heksadesimal karena nilainya lebih pendek jika ditampilkan dalam format desimal dan juga jauh lebih pendek daripada dalam biner yang hanya menggunakan 0 dan 1. Sebagai contoh, kalau heksadesimal itu cuman berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, cuman 5 angka dalam satu bilangan. Tetapi dalam desimal itu dia setara dengan 1 juta desimal. Tapi kalau biner lebih panjang lagi, dia nyampe berapa angka, ini banyak banget. Jadi heksadesimal ini untuk memudahkan dan mempersingkat kode yang panjang. Lalu mungkin kita bisa lanjut ke ini aja, ke PPT-nya. Sama kayak yang penjelasan di web tadi, sistem bilangan desimal ini menggunakan basis 10 dan 10 macam simbol bilangan dari 0 sampai 9, biner 0 dan 1, oktal basis 8, sebanyak 8 buah simbol yaitu 0 sampai 7, heksadesimal 0 sampai 9, lalu dilanjutkan dengan ABCD sampai ke 15 yaitu F. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ABCDE. Lalu di sini ada konversi sistem bilangan. Karena tadi kan yang dibaca itu kalau sesuai web yang bisa dibaca oleh komputer itu cuma bilangan biner ya, 0 sama 1. Berarti ada cara konversinya. Kita coba baca desimal ke biner bagi bilangan yang ingin dikonversi dengan 2 dan tulis hasil terdekat dengan sisa pembagiannya. Mungkin kita langsung ke contohnya aja ya. Kita pakai cara yang bawah aja mungkin ya, yang lebih simpel. Ini dituliskan itu desimalnya 19, mau dicari angka binernya. Oh ya, desimal ini tadi katanya itu basis desimal ini basis 10 dan biner ini basis 2. Jadi dalam sini, dalam kurungnya ini basis 10 buat si desimal, 2 ini buat si biner. Jadi di sini kita mengubah 19 desimal menjadi dalam bentuk biner. Jadi di sini pertama 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Ini hasil terdekat dengan sisa pembagiannya. Jadi kan ini 19. Di sini binernya 19, binernya. Di sini desimalnya 19,
Terus di sini kita konversi dari perpangkatannya itu yang paling mendekati angka 19, yaitu 2 pangkat 4, 16. Habis itu kita di sini ubah aja. Jadi ini 19 di sini dikurangin sama 16. 19 kurang 16 itu 3. Habis itu 3, karena 19 kurang 16 masih ada sisa, jadi kita tulis 1. Lalu 3 tadi, 3 dikurang 8 kan nggak bisa, nggak ada sisa pembagian, jadi di sini kita tulis 0. 3 dikurang 4 juga nggak bisa, kita tulis 0. 3 dikurang 2 bisa, hasilnya adalah 1, jadi kita tulis 1. 1 dikurang 1 bisa, jadi hasilnya 1. Jadi bilangan desimal 19 diubah menjadi biner itu hasilnya 10011. Lanjut, biner ke desimal itu 16 kali 1, 8 kali 0, 4 kali 0, 2 kali 1, 1 kali 1. Jadi dia sama kayak tadi, cuman ada tambahan, yaitu bilangan hasil perpangkatan yang di tengah ini dikali dengan bilangan bawahnya yang konversi biner tadi, habis itu dijumlahin. 16 kali 1 ditambah 8 kali 0 tambah 4 kali 0 dan seterusnya, yang hasilnya 19. Desimal ke oktal. Caranya sama kayak tadi, dia dicari yang mendekati 2 pangkat 6 itu kan 64, jadi 64 ini yang paling mendekati angka 77, makanya dia berhenti di 64. Karena kalau 2 pangkat 7 dia udah lebih dari 77, yaitu 128, jadi berhenti di 2 pangkat 6. Lalu sama kayak tadi, itu sebenarnya di sini ada 2 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2, selanjutnya sampai dikurang-kurangin, hasilnya itu ini ya, 1001, 1001. Lalu 421 ini hasil dari perpangkatan yang 2 pangkat 0 kan 1, 2 pangkat 1 ini 2, 2 pangkat 2 ini 4. Nah dia ini bedanya, dia ini berulang, jadi dia cuma pakai 3 angka awal yang ada di konversi bilangan ke biner tadi. Jadi 421 berulang sampai akhir, 421 1. Habis itu di sini dijumlahin aja. Dijumlahin yang di sini kita lihat di baris kedua ini, kalau dia angkanya 1, dia berarti angka yang di bawahnya ini dijumlahin ya. Tapi karena ini cuma 1, dia 1 dan dalam angka ini juga 1, jadi hasilnya 1. Terus di sini kan ada 0, 0, 1, jadi yang dipakai cuma angka satunya doang. Kan 0 ini ada 2 ya, jadi 0 nggak dipakai. 42 ini jadi nggak dipakai, jadi cuma 1, yang dalamnya adalah 1, jadi hasilnya juga 1. Terus ini ada 2 angka 1, 1, 0, 1, jadi yang dipakai ini 1 di sini sama 1 di sini, jadi 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi oktal dari desimal 77 itu ada 115 atau 115. Kalau konversi oktal ke desimal, dia sama kayak biner tadi. Kalau biner pakai angka 2, kalau di oktal ini pakai angka 8 karena dia basis 8 ya. Ini angka oktalnya, angka aksal oktalnya 646. Setelah itu dimasukin 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2.
sejumlah bilangan ini. Kan ini ada 3 bilangan, di bawahnya juga berarti ngikut 3 bilangan. Lalu kita hasilin aja. 8 pangkat 2 kan 4, 8 pangkat 1 8, 8 pangkat 0 1. Itu sama kayak yang biner tadi, dikaliin ini kali ini. 6 kali 6 4 ditambah 4 kali 8 ditambah 6 kali 1, hasilnya itu 422 desimal. Konversi desimal ke heksadesimal. Nilai 155 desimal mau diubah ke heksadesimal. Di sini mirip kayak tadi, cuma kalau yang oktal tadi dia berulangnya sampai 3 kali, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 kan 4, 2, 1. Kalau yang di heksadesimal ini dia sampai 4 kolom, jadi sampai 2 pangkat 3. Jadi sini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 ini 2, terus 2 pangkat 2 ini 4, 2 pangkat 3 ini 8. Lanjut sampai ujung sini juga. Berulang ya, 8, 4, 2, 1. Terus yang di baris kedua ini dia adalah hasil dari perpangkatan yang ada di baris pertama. 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16 dan seterusnya. Lalu sama seperti tadi, 155 ini dikurang dengan 128, berulang dikulang terus sampai hasilnya itu 1001 1011. Lalu yang bilangan berulang tadi 8421 kita masukin di baris keempat. 8421 yang sebelah kanan juga 8421. Jadi dia tuh sistemnya dibagi 2 bagian gitu ya. Terus di sini sama kayak yang tadi, kita lihat di baris kedua ini yang mana yang angkanya 1. Ini kan yang 1 ini yang di kolom pertama sama di kolom keempat sama 1. Terus isinya itu ada 8 sama 1. Jadi 8 tambah 1 sama dengan 9. Di sini juga sama, yang ada angka 1 itu ada di kolom 1, di kolom 3 sama di kolom 4. Jadi kita tambah di sini 8 ditambah 2 ditambah 1 itu 11. Tapi karena bilangan satuan bilangannya itu maksimalnya di angka 9, jadi kita lanjut pakai huruf sama kayak yang ada di slide awal tadi. Angka 10 itu A, angka 11 itu B, 12 itu C. Karena di sini 11, jadi kita masukin B. Jadi hasilnya itu 9B. Kalau buat mengubahnya lagi dari heksadesimal ke desimal itu mudah. Ini kan yang mau diubah 5F, heksadesimal ke bentuk desimal. Dia tinggal masukin aja 5 di kolom pertama, F di kolom kedua. F ini kan kalau diubah jadi angka dia 15 ya. Lalu kita masukin aja sesuai basisnya. Karena heksadesimal ini basis 16, jadi dimasukin angka 16 pangkat 0 sama 16 pangkat 1. 16 pangkat 0 itu 1, 16 pangkat 1 itu 16. Terus dikali aja 16 kali 5, terus 1 dikali 15, hasilnya itu 95. Jadi 5F basis 16 atau heksadesimal itu hasilnya 95 basis 10, yaitu desimal. Di sini kita ada soal, kita coba kerjain aja ya. Ini ada angka biner 1, sini ada soalnya itu
01 basis 2 atau biner diubah ke basis 8 atau oktal. Oke, kita coba aja. Di sini ada berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 digit. Yang pertama itu 1, 2 itu 0, 3 itu 1, 1, 1. Di situ 0, 0, terakhir 1. Lalu di sini kita masukin aja. Kita ubah ke desimal dulu. Di sini 2 pangkat 0. Di sini 2 pangkat 1. Di sini 2 pangkat 2. Di sini 2 pangkat 3. Pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 8, 16, 32, 64. Di sini 128. Sini kita jumlahin aja ya. 1 kali 128 1 kali 128 tambah 0 tambah 0 tambah 1. Kita cek lagi. 128 64 0 32 16 8 0 0 1. Hasilnya itu 185 desimal. Sekarang kita ubah desimal ini ke bentuk oktal kayak gini. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blok ya. Kita ubah jadi 3 blok. Udah 3, lalu 3 lagi. Sisanya 2 ini baru di blok sendiri.
Jadi karena oktal ini berulang ya, 4 2 1. Jadi kita tulis aja di sini 4 2 1. Sorry, 42 karena dia sisa di situ. 4 2 1. Jadi udah ketemu polanya. Ini polanya yang di baris terakhir. Habis itu tinggal kita kaliin aja. Pertama ini kan dia ada 1 sama 0. Kalau di bawahnya dia itu cuman angka 2 doang. Jadi kita pakai 2. Karena nggak ada yang dijumlahin. Terus di sini kan 1 1 1. Jadi dia kepakai semua. 4 tambah 2 5. 4 tambah 2 6 tambah 1 7. Lalu di sini ada 0 0 1. Yang 1 cuman yang di ujung, jadi 1 doang. Jadi hasil dari 1 0 1 1 1 0 0 1 dalam biner itu sama dengan 2 7 1 dalam oktal. Oktal. Bener ya, 271. Kalau bentuk desimalnya itu 185, kalau bentuk oktalnya itu 271. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.